usia kandungannya? Ya, sekarang Olive itu sudah usia kehamilannya 22 minggu. Ya, kehamilannya sih baik ya, sehat babynya. Kemarin terakhir berat badannya itu kurang lebih sudah 400 sampai 500 lah hampir ya gram. Ya, kondisi babynya oke, aktif dan sehat. Olive pun juga dalam kehamilannya juga sehat-sehat aja gitu. Nah sebelumnya kan sudah beberapa kali keguguran ya dok ya? Berapa kali dok? Iya, jadi Olive itu sudah mengalami keguguran 3 kali. Jadi ini hamil yang keempat, ya, keempat. Tapi 3 kali itu dia terjadi keguguran, gitu. Artinya kehamilan sekarang ini proses bayi tabung juga? Yang ini proses bayi tabung. Sebelumnya dia juga sudah pernah melakukan proses bayi tabung, yaitu di Penang, ya. Kemudian hamil, keguguran, blighted ovum. Nah ini kemudian dia program lagi yang kedua bayi tabungnya di Indonesia, di Jakarta gitu, dan ini yang berhasil untuk mendapatkan kehamilan sampai dengan saat ini gitu. Dan sekarang kondisi janinnya mungkin apakah baik atau seperti apa? Oh baik, janinnya sampai saat ini kondisinya cukup baik ya, cukup sehat gitu. Dok, di kehamilan Ci Olive yang keempat ini mungkin apa sih yang harus dilakukan sama Ci Olive agar tidak terulang lagi? Ya memang kalau kita lihat riwayat historinya dulu dia itu banyak kan dia keguguran tuh sebelum 3 bulan, sebelum 12 minggu ya. Ada tiba-tiba detak jantungnya hilang, kemudian dia ada sempat terjadi kelainan pada bayinya, kemudian yang ketiga sampai terjadi blighted ovum, artinya masa rawan dia di 12 minggu itu sudah terlewati ya. Jadi sekarang dia sudah 5,5 bulan masuk di trimester kedua. Artinya proses yang disebut keguguran sudah lewat, tapi tetap ya dia harus tetap menjaga kehamilan ini karena kehamilan itu kan pasti akan berkembang dari waktu ke waktu ya kan. Jadi kita harus lihat perkembangan berat badan babynya, kita harus lihat tumbuh kembang babynya, dan kita harus lihat juga kesehatan si Olive juga ya. Mudah-mudahan kesehatannya cukup bagus, tidak ada masalah komplikasi dalam kehamilan yang akan terjadi gitu. Dia harus menjaga tetap karena kan dia cukup sibuk, apalagi Denso juga sangat sibuk, dia membantu suaminya ya kan, sebagai manajernya juga, jadi dia juga harus menjaga diri, kebutuhan gizinya harus dia cukupi, vitaminnya juga harus dia perhatikan dengan baik gitu. Tapi penyebab terbesarnya keguguran Ci Olive yang kemarin-kemarin itu apa sih? Jadi kalau kita bicara keguguran di bawah 12 minggu itu memang sebagian besar, apalagi dia pernah kelainan pada bayi, berarti ada kelainan genetik kromosom yang di situ ya. Tiba-tiba detak jantung hilang, tiba-tiba malahan hamil kosong, blighted ovum, itu pasti detak jantung yang sudah ada tiba-tiba bisa hilang. Jadi kelainan genetik itu lebih besar yang terjadi pada Olive itu tersebut gitu. Berarti kalau ada Ci Olive mengalami kelainan tersebut, ada kemungkinan juga akan terulang lagi gitu ya? Bisa, makanya kalau kita bicara kelainan genetik pada janin itu bisa dari sperma, bisa dari sel telurnya. Jadi antara kedua itu dari dua pasangan ini, ya kan. Dan itu bisa berulang, buktinya terbukti dia pertama kedua ketiga. Makanya kemarin kita dengan teknologi IVF itu, ya kita bisa melakukan pemilihan sperma dari DNI yang bagus. Ternyata sperma itu ternyata banyak yang lubang-lubang. Ya kepalanya itu. Jadi kan kita punya teknologi yang untuk memilih sperma dengan pembesaran sampai 6.000 kali. Kita zoom, kita lihat, waduh ternyata banyak kelainan gitu loh, banyak yang nggak normal. Nah itu yang kita pilih, cari yang normal. Nah makanya kita harus memakai teknologi, karena kalau waktu hamil pertama kedua itu program alami waktu itu dengan saya, hamil dia. Cuma itu terjadi masalah. Jadi kan kalau kita hamil natural itu kan terjadi random. Ya kan nggak tahu terjadi seperti apa. Nah makanya dengan teknologi kita pemilihan sperma, kemudian pemilihan telur, pemilihan embrio, sampai pemilihan genetik, kita melakukan tes namanya PGT-A ya, Parent Implantation Genetic Testing for Aneuploidy, sehingga kita bisa melihat mana yang embrionya normal, mana yang embrionya tidak normal. Yang normal itulah yang baru kita tanamkan ke rahimnya Olive yang sekarang berkembang jadi baby gitu. Pemilihan ini nyari sperma yang terbaik gitu. Sperma yang terbaik ya, dari jutaan sperma DNA itu yang kita pilih ya kan, kita pilih cari yang terbaik dengan 6.000 kali zoom itu. Memang nggak mudah gitu, nggak mudah. Telurnya Olive juga kita pilih karena kedua Olive dan Denso ini kan usianya bukan usia yang reproduksi muda istilahnya. Dia sudah 37 ya kalau nggak salah ya.
Nah, Densu juga sama. Jadi kondisi umur ini bisa mempengaruhi kelainan, ditambah lagi dengan pola hidup yang kurang baik, mungkin kurang tidur, sibuk dengan ini segala makan, mungkin gizi makanan harus lebih diperhatikan. Ya, itu mempengaruhi semua lifestyle itu terhadap jenis-jenis kelainan yang terjadi gitu. Nah, pemilihan sperma itu apakah mempengaruhi di rekam USB kemarin yang loncat-loncat itu dok, si Densu gitu? Enggak, ya itu kan udah jadi janin, udah jadi bayi janin ya, artinya bukan karena sperma loncat-loncat, enggak, sperma aktif, dia gitu, ya aktif tuh artinya dia sehat gitu loh, dia sehat. Itu kan sudah persatuan telur dan sperma sehingga jadi embrio, sekarang jadi janin ya kan, dan kondisinya ya loncat-loncat tuh artinya babynya sehat, happy gitu loh, artinya seperti itu. Karena netizen kan menyebutkan bahwa dia nanti anaknya bakal aktif gara-gara ya biasanya begitu, ya rata-rata begitu. Apalagi ya sudah ada pemilihan, mudah-mudahan dia akan lebih aktif dan lebih sehat. Tentu saja diberikan vitamin yang terbaik gitu. Tapi kelainan yang dialami oleh ini penyebabnya apa sih? Nah itu saya bilang bisa dari sperma, bisa dari sel telur, ya kan. Makanya waktu kemarin program saya bilang banget sama Denso, kamu harus harus detox gitu kan. Ya pola hidup yang nggak sehat, makanan nggak sehat tuh harus benar-benar dijaga dengan baik. Dia harus menjaga dengan baik, ya kan. Bukan tidur kurang jadi harus cukup, olahraga rutin yang teratur gitu. Bukan berarti dia mantan atlet pasti akan bagus spermanya. Saya bilang enggak ya. Laki-laki itu penyebab 40% kelainan daripada janin. Ya, harus perhatikan dengan baik. Ya, kan mungkin sebelum-sebelumnya terjadi itu kan mungkin masalah, tapi sel telur pun juga akan berperan karena usia. Jadi batas wanita itu disebut reproduksi yang disebut baik itu 35 tahun. Begitu dia sudah di atas 35 tahun, nah itu dia banyak terjadi kondisi yang bisa terjadi kelainan dan kerusakan daripada gennya. Jadi kita nggak bisa pasti akan problemnya di sperma atau problem, dua-duanya bisa berkontribusi. Nah gunanya pemilihan tuh di situ. Ya sangat memang untuk berikutnya memang dia harus melalui proses ini IVF dan pemilihan karena sudah ada riwayat sebelumnya kelainan-kelainan terjadi pada bayi, pada hamilan sebelumnya itu sangat riskan kalau dia terjadi hamil alami itu namanya random kan. Untung-untungan kalau bisa dapat yang bagus ya hamil, kalau hamil bagus, kalau enggak ya seperti kemarin 3 kali kan bisa kita bayangkan gitu ya. Nah di usia kehamilan si Olive yang 5,5 bulan sekarang, apakah ini udah terbilang aman? Kalau kita bilang secara kehamilan tuh ya sebenarnya kalau apalagi bayi tabung ya IVF itu selalu saya bilang 12 minggu tuh masa yang paling rawan. Karena rata-rata 25% mengalami keguguran sebelum mencapai 12 minggu. Dia sudah lewati itu. Ya, dia sudah lewatin dan sekarang sudah 5 bulan. Ya kita doakan sih harusnya kalau sudah 5 bulan itu bisa dikategorikan aman. Ya kita doakan saja, namanya kehamilan itu kan selalu berlangsung terus-menerus dari awal sampai dengan 9 bulan nanti. Ya kan, dan diperkirakan dia akan lahir di bulan Juli tuh. Nah, siap-siap tuh di bulan Juli. Iya. Berarti kelahirannya akan normal atau selesai? Saya belum tahu ya, nanti harus kan dia masih hamil 5 bulan ya, jadi nanti ya dia harus kita diskusikan ya kan, karena bagaimanapun juga nanti lihat dari kondisi baby, besar bayi, letak posisi bayinya, letak ari-arinya seperti apa dan keinginan ibunya seperti apa. Jadi kita harus nanti diskusi ya, jadi belum membicarakan sampai itu. Tapi ya nanti kita pasti akan diberitahukan seperti apa. Nah, yang penting kita fokus dia ibu dan bayi harus dalam keadaan sehat gitu, perkembangan tumbuh kembang bayinya gitu. Tapi untuk jenis kelamin belum ya? Jenis kelamin sudah ada. Mungkin tanya si Olive aja ya. Jenis kelaminnya apa gitu. Karena kita sudah dengan tes genetik itu, PGT kita sudah tahu semuanya. Sudah ketahuan, udah ketahuan genetiknya apa, gendernya apa, normal atau tidak, itu udah ketahuan semua. Dan nanti coba tanya dia apa. Hah? Saya spill, mau tahu-tahu aja. Pokoknya yang pink-pink gitu aja. Oke, dokter, ini mungkin di kehamilan si Olive yang saat ini mungkin apa sih yang harus dilakukan sama si Olive agar tidak terulang lagi, atau
si Densunya harus bersikap seperti apa atau jangan bikin stres Ci Olive atau seperti Pastilah ya, orang hamil itu nggak boleh distresin ya. Ya memang Densu harus lebih artinya waktunya lebih banyak lah, artinya untuk walaupun dia sibuk sekali saya lihat ya, waduh luar biasa kan, ada syuting di mana-mana, iklan segala macam, makin sibuk nih dengan kehamilannya si Olive, dia makin sibuk pasti. banyak yang mau minta dia, cuma dia harus perhatikan juga karena bagaimanapun kasih sayang suami terhadap istri itu wajib dong, apalagi dalam kehamilan, karena namanya wanita hamil kan selalu minta diperhatikan ya, kadang-kadang ngidam ini ngidam itu, minta dikasih sayangi ya. Nah si Densu juga harus memberikan waktu yang cukup, tapi saya yakin dia sayang ya, cuma memang waktu yang penting. Biasanya orang hamil butuh waktu dan butuh perhatian ya, mungkin diperhatikan makanannya, vitaminnya yang bergizi, dan ya itu Olive jangan sampai terlalu lelah, terlalu capek, karena dia kan bantu Densu habis-habisan tuh dia, ya kan? Nggak tahu ya saya, bener nggak? Benar. Itu orang yang sangat aktif dia, ya aktif dalam pikiran, aktif dalam aktivitas. Nah itu yang jangan lupa sama bibinya gitu loh. Ada satu lagi harus diperhatikan gitu kan. Suami diperhatikan juga, tapi sekarang harus ada orang kedua nih yang diperhatikan, si baby. Nah gitu. Itu sih harapan saya. Tapi melihat perjuangan Ci Olive seperti apa sih Dok yang berjuang ingin mendapatkan omongan gitu? Ya, dia orang yang sangat tegar, orang yang sangat mandiri, ya kan, dalam menjalani kehamilan itu, ya kan. Bayangkan aja waktu program itu, Densu itu tidak ada di Indonesia, ya kan. Dia syuting ke luar, ya. Waktu dia kemarin syuting yang LSP itu kan dia pergi berbagai kota, ya kan, ke Ambon, ke mana Jawa Tengah. Bahkan waktu embrio transfer, saya bilang, ada di mana dia? Di Nepal, di gunung tertinggi itu, gunung di Nepal. Saya bilang, nah itulah saya bilang jiwa Olive itu saya salut sama dia ya, dia kuat gitu loh. Padahal kehamilan sebelumnya dengan kondisi dia keguguran, terjadi masalah itu ya, dia pasti sempat sangat sedih ya sebagai seorang wanita yang normal, hamil gugur, itu pasti sakit sih pasti hatinya. Saya pun juga sebagai dokter melihat itu ya, mungkin dia tegar di depannya, tapi di hati itu bagaimanapun wanita setegar Olive itu punya hati yang lembut sebagai wanita, sebagai seorang ibu ya. Dia sangat tegar, dia sangat mandiri dan hebat, tapi ya itulah perjuangan dia ya. Ini menurut saya mengetahui perjuangan dia bagaimana susahnya dia harus menjalani kehamilan program sebelumnya ya, sempat dia program di luar juga kan, bolak-balik dia sendiri tuh dia itu ya, karena ya memang suami juga sibuk, jadi ya dia sendiri, tapi dia benar-benar memang tegar orangnya ya. Saya juga bersyukur banget dia bisa yang hamil keempat ini bisa sampai minggu-minggu yang ini ya, itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Seperti yang tergambar dari podcastnya mereka Densu dan Olive kan, saat lagi dokter Arya yang sudah tidak ada jejak jantungnya, itu kesedihannya seperti apa sih Dok? Wah, kalau yang saya lihat ya tadi kan saya bilang Olive orang yang tegar, dia hanya diam, dia hanya itu ya. Saya nggak tahu ya di luar itu di rumah, tapi ya saya harus menyampaikan ya kondisi yang memang seperti itu di usia 8 minggu yang harus ada detak jantung tiba-tiba memang nggak ada. 8 minggu loh ya, 2 bulan itu ya sedih sih, pasti sedih. Kita lihat di podcast kan dia sedih, nangis, wajar lah sedih itu, sangat itu. Saya aja misalnya sebagai dokternya juga sangat sedih gitu loh ya. Semua pasien ya, saya bukan hanya Olive ya, semua pasien yang kehamilan, apalagi yang ini program atau tidak, begitu kita melihat waduh ini kok nggak ada detaknya ya, kita mau sedih pasti gitu loh. Dia pasti akan lebih sedih lagi ya, pasti akan sangat sedih sekali gitu. Jadi ya itu yang tergambar dalam podcast itu, seperti apa perasaan dia waktu itu gitu. Tapi tegar banget saya, luar biasa saya ya. Dan kemarin terakhir USG apa Dok? Hari apa kemarin? 2 minggu lalu. Oh 2 minggu lalu. Salah saya 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Itu ada rutin pemeriksaan? Iya. Hari apa aja? Biasanya saya sebulan sekali dia suruh kontrol. Oh, sebulan sekali. Iya, tapi kadang-kadang udah saya mau lebih cepat gitu. Saya mulai anak saya, bahkan dia sampai karena kondisi traumanya dia beli alat Doppler itu. Di rumah dia dengerin sendiri itu detaknya. Duk. Dia bilang ya boleh aja silakan, kalau bisa kedengeran dia beli sendiri alatnya, jadi dia dengerin setiap saat gitu loh.
gitu loh. Harus kontrol. Oh iya, kontrol pasti. Saya selalu kan biasanya ini kan masih 5 bulan tuh sebulan sekali aja untuk melihat perkembangan berat badan babynya gitu. Saya suruh. Tapi kadang-kadang dia mau lebih cepat gitu. Ya itu terserah dia. Pemeriksaan kapan dong? Mungkin ya sebelum Lebaran atau setelah Lebaran ini mungkin nanti ya. Ya kalau dia nggak sabar sih biasanya nanti sebelum Lebaran tuh dia periksa lagi tuh biasanya. Perkembangan berat badannya masih. Iya sampai saat ini oke. Kan kita lihat tumbuh kembang bayi itu kan nanti terus dia kontrol beratnya naik gitu kan terus seperti itu. Saat mengetahui janinnya kelamin perempuan, gimana reaksi mereka mungkin? Ya katanya ya si Olive bilang itu si Densu itu lebih senang mau dapatin anak perempuan katanya. Katanya. Ya mungkin ini terkabul gitu loh. Dia katanya Densu kalau secara katanya nggak sadar dia bilang dia mungkin lebih senang menginginkan anak perempuan gitu loh. Ya. Nah sebelumnya yang kehamilan sebelumnya itu dia sempat keguguran tuh anak laki-laki loh. Iya, gendernya tuh laki-laki. Udah terlihat ya? Iya, udah terlihat. Berapa minggu tuh? 12 minggu ya? Belum ya? Enggak, karena kita waktu yang dia program IVF di luar, ya kan, yang di Penang itu udah kelihatan gendernya sebelum embrio. Ya saya udah bilang tes PGT itu bisa melihat embrio. Ya. Nah, begitu dia mau ditanam dia udah tahu bahwa calon embrio ini calon janin yang akan saya tanam adalah bayi laki-laki. Nah, itu yang keguguran dia. Iya. Nah ini saya juga waktu kita belum tanam saya bilang Olive ini babymu adalah ya, tadi yang pink itu kan merah ya pink. Nah ini kita akan tanam gitu. Nah ini yang jadi sekarang gitu. Apa tuh pengumuman yang mau disampaikan sama Ci Olive untuk Densu? Udah banyak tadi saya sampaikan kan artinya ya pastilah saya support dia 100% karena perjuangan dia kan berat banget ya kan 3 kali keguguran itu 4 hamil keempat ini support pasti doa pasti ya yang penting ya tadi dari Densu mendukung benar gitu lah mendukung dalam arti memberikan perhatian mendukung sih pasti memberikan perhatian yang lebih dan ya saling mengisi kalau ini jadi jangan sampai terlalu lelah saya khawatir Olive jangan sampai terlalu capek kamu ya kan ini nanti berpengaruh terhadap kehamilan tetap perlu istirahat yang cukup gitu dan makan yang sehat gitu. Di acara nonton iya kamu datang nggak datang nggak gimana kemarin pertemuan itu ada obrolan apa gitu? Ya itu aja kan karena Densu tuh sibuk banget ya akhirnya saya baru ketemu dia saya selamatin aja aduh selamat ya bilang ya udah gitu kan nggak sengaja ketemu memang janjian ya kan kita diundang lihat perdana filmnya Elias Pikal itu kan jadi ya ketemu ya mau nggak mau ya ketemulah sama dia kan gitu dia mungkin ya dia senang aja dapat kabar anaknya sampai saat ini baik-baik saja gitu. Terima kasih dok.